Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Brahmana, berasal dari Politeknik Aliusaha Perikanan, program studi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan. Pada video kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya pada bidang pengajaran. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Oceanografi. Pada mata kuliah Oceanografi, ini diajarkan di semester 2 sejak berlakunya kurikulum program studi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan pada tahun 2024. Mata kuliah ini diharapkan mampu untuk membuat mahasiswa mampu menganalisis interaksi antara spesies ikan dan lingkungan dalam ekosistem perairan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan reproduksi. Lalu, mampu mengkaji prinsip-prinsip ekologi sumber daya perairan, termasuk siklus nutrisi, rantai makanan, dan dinamika populasi dalam ekosistem perairan. Selain itu, mata kuliah ini diharapkan mampu menelaah konsep dasar limnologi, termasuk faktor-faktor fisik, kimia, dan biologi yang mempengaruhi ekosistem perairan. Lalu, mampu menganalisis dinamika lingkungan laut dan perairan tawar, serta dampaknya terhadap keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya perairan. Pada mata kuliah ini, membahas tentang menjelaskan pengertian dari oceanografi, menjelaskan sifat-sifat fisika, kimia, dan biogeokimia air laut, mendeskripsikan sumber daya dan ekologi laut, menjelaskan interaksi laut dan atmosfer, dan terakhir adalah mendeskripsikan sumber daya dan ekosistem pesisir. Pada mata kuliah oceanografi, evaluasi pembelajaran dilakukan dengan cara yaitu penilaian tugas dan diskusi kelas, lalu ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester untuk mengevaluasi pengetahuan taruna. Adapun bobot penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari partisipatif, kuis, tugas, UTS, UAS, dan praktik. Masing-masing partisipatif 5%, kuis 5%, tugas 10%, UTS 25%, UAS 25%, dan praktik 30%. Baiklah, selanjutnya akan disajikan cuplikan kegiatan pembelajaran mata kuliah Oceanografi pada semester 2 Politeknik Aliusaha Perikanan, program studi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan. Selamat menyaksikan. Apa bulan hari ini siap? Lanjutkan. Mengawali perkuliahan hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Istirahat. Dua. Gerak. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Kita pertemuan hari ini pertemuan yang membahas tentang ekosistem pesisir. Sebelumnya saya tanya, gimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Baik, kita akan membahas tentang ekosistem pesisir pada pertemuan hari ini. Ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu, ada yang tahu apa itu ekosistem pesisir atau pesisirnya dulu? Mana? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan kalau misalnya salah juga nggak apa-apa. Silakan, jawab. Oke, tadi sudah dibahas mengenai pesisirnya dari teman kalian. Tapi kita lihat dulu apa itu sebenarnya pesisir. Sebelumnya saya mau menjelaskan capaian pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, kita mendefinisikan apa itu ekosistem pesisir. Lalu menjelaskan karakteristik wilayah pesisir itu seperti apa. Lalu yang terakhir, tadi sempat dijelaskan oleh temannya, mendefinisikan ekosistem ada terumbu karang, mangrove, laut, dan estuari. Kita lihat pertama adalah wilayah pesisir. Nah, di dalam wilayah pesisir itu yang ada dalam desa. Ya, jadi pesisir itu adalah wilayah daratan dan perairan yang dipengaruhi oleh proses geologi dan fisik dari perairan laut maupun dari daratan. Jadi kalau bayangan kalian pesisir itu sampai mana kira-kira? Apakah hanya pantai atau bisa lebih dari pantai? Oke, lebih dari pantai sampai mana dia bisa sampai kata
pengaruhnya sampai apa? Sampai adanya di sini adalah kepentingan pengelolaan sumber daya manual. Ada pengaruh dari secara biologi dan fisik, ya, dari perairan maupun dari daratan. Kalau misalnya masyarakat masih terdampak dari perairan laut, itu masih bisa dikatakan wilayah pesisir. Jadi kalau misalnya air laut masih masuk ke sungai, itu bisa dikatakan area pesisir. Oke. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang tahun 2007 dan perubahan nomor 1 tahun 2014, jadi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil menjadikan wilayah pesisir sebagai daerah peralihan. Tadi itu, jika terjadi ada dampaknya masyarakat ke laut atau laut ke masyarakat, itu dikatakan wilayah pesisir. Nah, ini kalau misalnya dikatakan wilayah pesisir, pembagian wilayah itu ada beberapa zona wilayah. Antara lain misalnya ini adalah wilayah 4 mil. Biasanya wilayah ini masih terpengaruh oleh daratan. Jadi perbedaan antara yang teritorial dan ZEE, kalau pesisir itu biasanya masih di dalam pengaruh dari daratan tadi. Nah, jadi secara karakteristiknya pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki topografi yang mudah dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik. Lalu pesisir merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam. Tadi kan disebutkan teman kalian ada ekosistem Mabu, terumbu karang dan pesisir. Karena dikatakan sumber daya alam yang kaya adalah di area pesisir tadi banyak dibutuhkan oleh manusia atau masyarakat. Ini kita sempat dulu sebelum ada perubahan peraturan, ya. Jadi dulu itu pernah dengar rencana zonasi wilayah pesisir, wilayah pulau kecil. Ya. Dulu itu adalah areanya sampai 4 mil untuk di kabupaten kota. Nah, tapi karena ada peraturan baru, jadi wilayah tersebut masuk ke areanya pemerintah provinsi. Itu, jadi dulu itu 4 mil itu adalah wilayah pengelolaan oleh kabupaten atau kota. Sekarang ini dikelola oleh provinsi. Jadi wilayah pesisir itu sekarang dikelola oleh provinsi itu sendiri, tidak bisa dikelola oleh kabupaten masing-masing. Bagi kalau daerah lain provinsi punya banyak kabupaten di pesisir, nah itu sudah dikelola satu provinsi. Nah, unsur keamanan yang mendasar dari wilayah pesisir. Jadi pertemuan antara daratan dan perairan laut. Jadi pantai itu masuk wilayah pesisir, bukan pesisir itu adalah pantai, ya. Lalu keterlibatan ekosistem. Nah, tadi ada mangrove, ada lamu, terus saling terkait berhubungan sama estuari, apalagi estuari dengan mangrove itu sangat terkait. Lalu ada interaksi dan keterkaitan antara berbagai ekosistem, pemanfaatan sumber daya dan terdapat batas-batas. Ini jelas batas yang mana yang areanya pesisir atau tidak itu terlihat. Sifatnya, nah, wilayah yang paling tertekan karena berbagai kegiatan pembangunan dan dampak pembangunan. Benar? Kira-kira ya. Kenapa wilayah pesisir paling tertekan? Karena berbagai kegiatan pembangunan dan dampak pembangunan. Ada contohnya? Pembangunan, misalnya pembangunan hotel, pembangunan jembatan, ya, pembangunan tambak. Itu kan banyak. Karena dari kegiatan tersebut berdampaknya langsung ke lautan. Terus pesisir itu wilayah yang diperhatikan dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana umum. Benar? Ya.
kadang-kadang memang tidak kelihatan, maksudnya ya sudah ada saja gitu mangrove-nya dan lamunya tidak dimanfaatkan dengan baik. Lalu wilayah yang paling mudah dan mudah diakses karena secara geografis paling mudah dan murah. Itu juga wilayah yang mudah berubah kalau sifat-sifat biofisiknya. Terus wilayah yang mudah berubah kalau sifat-sifat biofisiknya. Karena tadi pesisir itu berhubungan dengan pasang surut, ya kan, ada perubahan suhu, perubahan salinitas, ya. Dia ini secara biofisiknya sering berubah. Makanya pesisir itu tidak ada nilai yang pasti. Tambah penduduk yang tinggi. Ini biasanya pendatang itu mulai membangun dari pesisir. Ya, makanya kita bisa dibilang wilayah pesisir itu daerah-daerah, misalnya contoh ya, banyak pendatang misalnya di daerah Jawa itu masuk pesisir orang-orang Sulawesi, ya kan? Kalau misalnya orang Jawa masuk ke daerah pesisir Kalimantan, karena pesisir itu gerbang pertama masuknya masyarakat melalui laut, tapi ya kalau melalui darat, melalui pesawat atau yang lainnya itu berbeda cerita. Terus sumber daya pesisir sering bersifat akses terbuka atau open access. Nah, tadi disebutkan ekosistem wilayah pesisir itu ada 4: estuari, mangrove, lamun, dan terumbu karang. Nah, kita lihat, nah ini ya, dari estuaria, mangrove, lamun, dan terumbu karang. Sampai di sini ada yang tanya? Oke, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama Mahisa Aliazani, NPWP 5721521388. Izin Pak, saya izin bertanya terkait ekosistem pesisir. Apakah ada pengaruh kegiatan masyarakat terhadap ekosistem pesisir yang ada, Pak? Oke, baik. Pertanyaan bagus. Apakah ada pengaruh masyarakat terhadap ekosistem pesisir? Kita lihat tadi di penjelasan sebelumnya. Bisa kita lihat bahwa masyarakat itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekosistem pesisir. Tadi dikatakan wilayah paling tertekan karena berbagai kegiatan pembangunan. Kalau misalnya masyarakat membangun kegiatan di wilayah pesisir, itu secara tidak langsung ekosistem pesisir itu mengalami perubahan atau tadi dikatakan wilayah yang paling tertekan. Nah, sekarang adalah masyarakat yang mempunyai peran. Apakah ingin menambah beban atau mengurangi beban dari ekosistem pesisir. Jadi masyarakat itu sangat berpengaruh. Termasuk kalau misalnya tadi di estuaria. Estuaria ini adalah sumbernya bisa dibilang sungai. Ya, semakin banyak kegiatan masyarakat dari hulunya akan mempengaruhi perairan yang ada di muara yang akan dihilir. Jadi sangat-sangat berpengaruh berada masyarakat itu terhadap ekosistem pesisir, pengaruhnya. Nah, cukup? Oke. Kita lanjut akan bahas masing-masing. Nah, estuari adalah perairan semi tertutup yang mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan menerima masukan air tawar dari daratan dan itu. Jadi dia dari sungai. Nah, kalau contoh ini adalah berkumpulnya sungai-sungai. Ya, kalau lihat dari gambar ini berkumpulnya sungai-sungai menjadi satu satuan di estuari, di muara itu. Nah, peran ekologisnya, sumber zat hara dan bahan organik yang diangkut lewat sirkulasi pasang surut, penyedia habitat bagi sejumlah spesies, lalu tempat bereproduksi dan suatu tempat tumbuh besar bagi sejumlah spesies ikan. Kenapa kira-kira estuari itu mempunyai peran ekologis? Salah satunya misalnya tempat bereproduksi dan suatu tempat tumbuh besar bagi sejumlah spesies. Ayo, ya gimana? Silakan jelasan. Izin Pak, kan tadi dilihat dari belakang kan banyak yang tempat berlindung dan mencari makan. Jadi otomatis dari spesies udang dan ikan itu tinggal di daerah sana dan mencari tempat makan karena mungkin ada banyak
fitoplankton atau makanan-makanan yang dihasilkan dari daerah estuaria tersebut. Oke, ya, jadi di estuaria ini tadi adalah dia masukkan air tawar dan daratan. Jadi banyak beban air dalam artian organik yang masuk ke dalam estuari dari berbagai sungai ini berkumpul dalam estuaria. Akhirnya di sini tumbuhlah fitoplankton dan lain-lain menjadi sumber makanan bagi ikan atau biota yang terdapat di estuari. Oke, berikutnya adalah mangrove. Ya, mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh spesies pohon bakau yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah basah surut bagian pengukur. Karena dia sebagai peredam gelombang dan angin badai, pelindung pantai dari abrasi, penahan lumpur dan penampung sedimen. Ya. Lalu penghasil sejumlah detritus, ya. Di situ banyak makanan yang terkumpul dari tadi sedimen, dari serasa pohon yang jatuh itu menjadi sumber makanan bagi bakteri dan fitoplankton lainnya. Lalu mangrove ini sebagai daerah asuhan. Nah, kadang mangrove ini sebagai fishing ground atau museum ground atau sebagai satu lagi spawning ground. Itulah perannya mangrove. Berikutnya lamun. Nah, ini lamun merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga. Hidup terendam di dalam laut. Perbedaannya adalah pada saat pada pertumbuhan lamun dia tumbuhnya di daerah berpasir. Berbeda dengan mangrove tadi yang tumbuh di daerah berlumpur. Sama seperti mangrove, perannya lamun sama sebagai spawning ground, sebagai fishing ground atau sebagai museum ground. Lalu peran ekologisnya ini produsen, terus pengikat sedimen juga, tapi bentuknya dalam pasir, bukan bentuk lumpur, sebagai tempat pelindung juga dan sebagai pelindung. Lalu terakhir terumbu karang. Ya, terumbu karang ini daerah tropis banyak sekali. Indonesia merupakan salah satu daerah yang memiliki area terumbu karang paling besar ya di dunia. Jadi ada 3 tipe terumbu karang itu, ada yang karang tepi di sini pinggir, berbentuk penghalang dan karang cincin atau berbentuk cincin atol namanya. Jadi di tengahnya itu ada airnya, makanya itu bentuknya seperti cincin. Sama seperti yang dari mangrove, lamun, estuari, peran terumbu karang itu sebagai pelindung, sebagai tempat pemijat, sebagai tempat mencari makan, sebagai tempat bereproduksi. Itulah peran-peran ekosistem pesisir. Jadi semua ekosistem pesisir mempunyai peran yang baik bagi biota. Hanya perbedaannya adalah biotanya pada setiap ekosistem memiliki ciri-ciri yang berbeda. Manfaat lainnya, jadi sebagai tempat makan kita juga, yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kenapa di sini digunakan bahan konstruksi bangunan? Kenapa terumbu karang bisa digunakan sebagai konstruksi bangunan dan pembuatan bahan kapur? Batu karang itu kalau sudah digunakan, itu sebagai beberapa di daerah masih menggunakan sebagai fondasi. Memang salah, tapi masyarakat itu menggunakan bahan itu sebagai bangunan itu dari bahan fondasinya sudah mati kan, bukan yang masih berkembang biak. Perhiasan ada juga, farmasi, beberapa penelitian menggunakan bahan bakunya terumbu karang sebagai obat. Mungkin pernah dengar. Lalu bisa juga sebagai objek wisata bahari ini sering kita gunakan berkunjung kalau misalnya ke daerah terumbu karang. Nah, sekarang fungsinya sebagai ekosistem secara keseluruhan, ekosistem pesisir bagi manusia sebagai penyedia sumber daya alam. Tadi itu sebagai fishing ground kita bisa pakai kalau misalnya kita mencari ikan. Terus penerima limbah. Kenapa penerima limbah? Tadi itu
mangrove tadi, salah satunya mangrove tadi, dia menyerap limbah dari hulu. Makanya nanti kalau misalnya di mata kuliah lain, ya, kenapa ditemukan, kenapa di daerah mangrove itu nitratnya tidak begitu tinggi dibandingkan daerah yang lain? Karena mangrove itu menyerap organik tadi sebagai pertumbuhannya si mangrove. Lalu penyedia jasa untuk kehidupan sama jasa kenyamanan ini bisa digunakan kalau kenyamanan misalnya sebagai tempat wisata. Oke, ini pustaka yang bisa kita gunakan nanti ada beberapa bukunya, ada oceanography, Indonesia Information Science. Kalau ada mata oceanografi dan kemaritiman dan oceanografi perikanan. Nah, sampai sini dikerjakan? Oke, baik. Mohon izin sebelumnya, memperkenalkan diri, nama Muhammad Rizky Ramadan, NIP 5721-311-3863. Oke. Sebelumnya izin bertanya, sebelumnya dari slide-slide sebelumnya terdapat peran ekologis dari ekosistem pesisir masing-masing. Nah, lalu saya ingin bertanya, jika terjadi bencana di wilayah pesisir, peran dari ekosistem pesisir tersebut bagaimana? Baik. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi tadi perannya ekosistem pesisir jika terjadi bencana. Nah, beberapa kalau misalnya secara urutan, ya, ekosistem pesisir yang paling ketemu duluan apa dari laut? Terumbu karang. Kedua, laut atau mangrove. Terus yang terakhir adalah nah, peran dari terumbu karang di sini contohnya adalah nah ini sebagai pelindung atau masa kembang. Memang jika terjadi ada bencana dari tengah, ya, misalnya ada tsunami misalnya, yang terkena dulu adalah terumbu karang. Dia akan mengurangi dampak dari gelombang. Dia mengurangi dampak dari gelombang. Lalu ketemu tadi mungkin yang cukup dapat mengurangi adalah mangrove. Ya. Kalau lamun ada, tapi dia tidak segitu besar dengan mangrove. Berikutnya ketemu mangrove yang sebagai benteng kedua, pecah di tengah, ketemu terumbu karang. Di tempat yang terakhir adalah ketemu terumbu karang, ketemu mangrove sebagai pendam. Gitu. Jadi perannya tadi itu jika terjadi bencana alam, mungkin kita bisa lihat beberapa video ke depan nanti ya, contoh videonya. Bagaimana peran ekosistem khususnya misalnya contoh mangrove, dia mengurangi dampak gelombang dari tsunami sampai ke daerah masyarakat. Makanya sebagai pelindung alami jika terjadi bencana itu adalah mangrove. Peran mangrove sangat tinggi. Itu adalah salah satu peran ekosistem pesisir. Gimana? Oke. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, kita akan melaksanakan quiz. Bisa boleh dilakukan scan barcode-nya. Dan ada selesai. Belum Pak. Jaringan. Masih ingat nggak kuliah semester 2? Kita lihat siapa skornya. Ini satu lagi benar menang nih. Oke. Terima kasih kuisnya. Jadi tadi sudah dilakukan kuis. Kualitasnya mungkin minggu depan akan disampaikan sehingga terus ini saya melalui aplikasi Basis ya. Lalu berikutnya untuk tugas. Nah ini tugasnya adalah review mengenai wilayah pesisir, meliputi ekosistem pesisir, karakteristik wilayah pesisir, dan ekosistem wilayah pesisir. Lalu tugas ini nanti kalian bisa buat menggunakan sampai bergaris, ya, dengan tulis tangan minimal 2 halaman maksimal 4.
beri nama, NIT dan tanggal yang jelas pada lembar kertas yang dikerjakan. Lalu dikumpulkan 3 hari setelah tugas ini disampaikan. Oke, pertemuan kali ini terakhir. Mungkin minggu depan kita akan membahas pertemuan mengenai ekosistem wilayah pesisir, namun bukan membahas tentang tadi yang kita sudah bahas. Kita akan membahas mengenai produktivitas perairan yang bisa terdapat di ekosistem pesisir. Oke. Terima kasih buat semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.